pun akan bertemu kembali dengan almarhumah terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari pihak keluarga, ada yang akan sedikit bersaksi memberikan kesan-pesan terhadap almarhumah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kami 11 bersaudara. Kami sejak kecil menikmati sebuah kebersamaan ya dalam keluarga yang dididik oleh orang tua kami dengan iman yang sangat kuat kepada Tuhan, sehingga dari kecil kami bertumbuh dalam keluarga yang patuh setia pada Tuhan. Bahkan dari 11 saudara ini ada 6 di antara kami yang full time melayani sebagai hamba Tuhan. Kepergian dari kakak saya ini tentu satu kehilangan yang sangat besar, karena ini adalah yang pertama ya dari kami 11 bersaudara yang dipanggil Tuhan. Jadi kami sekarang tinggal 10 bersaudara. Pada malam hari ini saya juga sangat senang karena ada beberapa kakak dan adik yang berkumpul, dan ada sebagian yang karena alasan tertentu tidak bisa bersama-sama di sini. Dan saya mencoba untuk secara singkat ya menyampaikan sedikit kesan saya tentang kakak saya ini, Bu Moiki. Menurut saya kakak saya ini sosoknya itu paling mirip dengan mama saya. Jadi kalau saya melihat beliau itu seperti melihat mama saya, almarhumah mama saya. Apalagi terakhir saya bertemu dengan beliau itu pada bulan Desember ya tahun lalu. Setelah sekian waktu tidak bertemu, dan ketika saya melihat kakak saya seolah-olah melihat mama saya dari depan saya. Dan beliau bukan hanya penampilan luar yang miripnya, tapi juga beliau adalah satu sosok yang sangat ramah ya, sangat ramah dan sangat ceria ya. Orangnya sangat tulus. Dia apa adanya ya, dia tidak artinya dia penampilan itu apa adanya sesuai dengan dirinya sendiri. Saya bersyukur untuk hidupnya, teladan yang sudah beliau berikan ya, dan juga setiap kali, karena saya tinggalnya di Pontianak ya, kalau saya ke Jakarta seringkali saya menginap di rumah keponakan, ketemu kakak, dan setiap kali kalau bertemu beliau sangat antusias bertemu dengan kami. Dia pasti banyak cerita ya, dan bertanya kondisi kami dan sebagainya. Sangat-sangat ramah untuk menyambut kami setiap kali kami datang. Jadi ini satu kehilangan, tapi kami juga bersyukur karena beliau saat ini sudah beristirahat bersama dengan Tuhan ya. Saya juga melalui kesempatan ini juga sangat berterima kasih untuk cihu saya ya, untuk kakak ipar saya. Karena sejak kakak saya menderita demensia sudah 3 tahun ya, sampai terakhir dia sudah tidak bisa mengurus diri sendiri. Tapi saya melihat cihu saya sangat telaten untuk mendampingi, untuk menjaga ya, bahkan memperhatikan segala hal. Dan saya berterima kasih untuk cihu saya sudah begitu telaten memperhatikan, termasuk keponakan saya juga yang merawat mamanya dengan baik. Saya bersyukur untuk ini, dan kami percaya bahwa ini bukan perpisahan selamanya. Suatu saat kami akan bertemu. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan kiranya Tuhan. Mazmur 116 ayat yang ke-15 berkata demikian: berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saya bacakan sekali lagi. Ini Bapak Ibu suatu realita yang kita dapati pada malam hari ini. Almarhumah Ibu Moiki, Tuhan kasih umur 69 tahun di tengah-tengah dunia ini. Suatu realita yang kita hadapi Bapak Ibu, kematian menjemput yang namanya manusia. Tetapi malam hari ini saya ingin mengajak kita belajar, ketika kita sebagai anak Tuhan ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, bagaimana sikap kita. Bapak Ibu, saya mendapati 2 hal. Yang pertama ialah kita masih bisa bersyukur di tengah ketidakmengertian kita. Kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi Bapak Ibu.
Tentu kita merasa kehilangan yang sangat. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan panggil memisahkan kita dengan orang yang kita kasihi. Tetapi Bapak Ibu, di balik semua itu ada rencana Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan. Mazmur 116 Bapak Ibu, yang tadi kita baca merupakan mazmur pengucapan syukur yang biasa dinyanyikan oleh orang Israel di bait Allah. Mereka bersyukur atas apa? Atas pemeliharaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas berkat-berkat Tuhan kepada mereka sebagai suatu bangsa. Tetapi yang indah ialah mengapa dalam mazmur pengucapan syukur ini ada satu kata, yaitu kata kematian. Kenapa kata kematian tidak dimasukkan dalam mazmur ratapan, mazmur kesedihan, tapi dimasukkan dalam mazmur pengucapan syukur? Tidak lain Bapak Ibu dikatakan karena kematian anak-anak Tuhan begitu berharga di hadapan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bapak Ibu kasih Tuhan, jiwa manusia, orang-orang pilihan Tuhan, begitu Tuhan hargai. Ini dinyatakan oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu datang dari sorga ke dalam dunia. Dia berani menebus anak-anaknya yang berdosa dengan mati di atas kayu salib. Tidak lain karena kita berharga di hadapan Tuhan. Tuhan menggantikan kita di atas kayu salib. Bapak Ibu kasih Tuhan, karena keberhargaan inilah kita bersyukur kepada Tuhan. Almarhumah Ibu Pumoyki sudah di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan ketika sekarang dia kembali kepada Tuhan, saya meyakini Bapak Ibu, Tuhan menyambutnya dengan penuh sukacita. Tuhan menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah ucapan syukur kita di tengah ketidakmengertian kita. Kita mengucap syukur. Di mana orang tua yang kita kasihi, Cici yang kita sayangi, dan dipanggil Tuhan saat ini. Kita bersyukur oleh karena apa? Karena rohnya sudah berada di tempat yang bahagia, di mana Tuhan berada. Itulah sukacita kita, itulah kebahagiaan kita bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana almarhumah Ibu Pumoyki sudah bersama dengan Tuhan menikmati kebahagiaan yang abadi. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi. Itu jaminan yang Tuhan katakan, yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya yang meninggal beriman kepada Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, seorang pendeta bernama D. L. Moody pada abad-abad pertengahan Bapak Ibu, sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada anaknya bahwa kalau aku meninggal, sesungguhnya aku bukan meninggal, tapi aku pada kehidupan. Tapi kematian adalah awal hidup yang baru bersama dengan Tuhan di sorga. Ibu Pumoyki ketika di dunia Bapak Ibu, Tuhan izinkan sakit 3-4 tahun. Tapi sekarang Bapak Ibu, ketika Tuhan sudah panggil, Mama yang kita cintai, di sorga tidak ada lagi penderitaan, di sorga tidak ada lagi sakit penyakit. Mama sudah bahagia di sana. Sesungguhnya Bapak Ibu, tempat itulah yang akhirnya nanti akan kita tuju kembali, yaitu hidup bersama dengan Tuhan. Maka yang pertama Bapak Ibu kita dapati ialah kita bersyukur di tengah ketidakmengertian kita pada malam hari ini. Yang kedua ialah Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, di tengah kedukaan yang kita alami, kita masih punya pengharapan yang pasti. Bapak Ibu, bagi keluarga ditinggalkan memang tidak mudah menjalani masa-masa kehilangan, masa-masa berduka. Sebentar peti akan ditutup, hari Sabtu akan dikebumikan. Kita tidak dapat melihat wajah daripada Mama Ibu Pumoyki. Tetapi firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bapak Ibu, kita punya suatu pengharapan yang pasti, yaitu apa? Keterpisahan kita saat ini adalah keterpisahan yang sementara. Kita berpisah untuk sekian waktu, tapi kelak Bapak Ibu, kita pun entah
Pak Felix sebagai anak, ya, entah adik, cici, atau keluarga besar yang tinggalkan, ketika imannya di dalam Kristus, maka ia berada bersama dengan Tuhan di sorga yang mulia. Artinya akan ada perjumpaan kembali dengan orang yang telah mendahului kita pada malam hari ini. Perpisahan ini Bapak Ibu, perpisahan yang sementara. Dan itu Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 25, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita punya suatu jaminan, suatu kepastian yang firman Tuhan katakan kepada kita, bahwa kita akan dikumpulkan, kita akan dibangkitkan, kita akan hidup bersama dengan Tuhan. Karena itu pesan saya ialah kepada seluruh anak-anak, kepada seluruh keluarga besar, pelihara iman kita. Kita teladani iman daripada Ibu Pumoiki. Dia setia kepada Tuhan sampai akhir hidup. Dan mari kita setia kepada Tuhan, supaya di mana kelak kita pun dipanggil Tuhan, kita berada di tempat yang sama di mana orang yang kita kasihi, Ibu Pumoiki, sekarang berada. Bapak Ibu Kristen Tuhan, inilah satu pengharapan kita di dalam Tuhan, satu penghiburan kita yang Tuhan berikan kepada seluruh keluarga dan kita sekalian yang ditinggalkan. Kita masih bisa bersyukur di tengah kedukaan yang kita alami. Sebab Mama di mana rohnya sudah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita punya pengharapan yang pasti bahwa kita akan berjumpa kembali dengan orang yang kita kasihi, yang telah mendahului kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kami bisa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Dan sesungguhnya itulah kekuatan kami, penghiburan kami ya Tuhan. Dan kami punya pengharapan yang pasti untuk dari Tuhan ya Tuhan. Boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan posisinya untuk foto sebentar. Ya, anak cucu mungkin boleh duduk terlebih dahulu. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan. Dan jam 9 akan diberangkatkan ke pemakaman di Tiga Raksa. Kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti dan mendoakannya. Terima kasih untuk kehadiran Bapak.